Shalom, selamat malam. Saya sampaikan kepada para pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Saya sampaikan salam kepada saudara kami yang terkasih, Bapak Sinaga di Lintong Nihuta. Baik juga saudara kami Manar Stukir yang ada di Silalahi, di Paropo dan di Samosir dan di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semuanya. Malam ini kami kembali, Brother Itok Rumbayan akan berbagi firman Tuhan untuk melanjutkan sesi-sesi yang sudah disampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, di mana sesi terakhir pada hari Sabtu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah dengan tema pesan pembebasan. Dan untuk melatar belakangi sedikit sebelum kita akan melanjutkan kembali akan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang pemulihan segala sesuatu dan 5 kali kedatangan Nabi Elia. Dan tentunya ini adalah sesi yang kedua. Maka untuk melatar belakangi supaya ada kelanjutan atau kesinambungan dari khotbah yang minggu lalu, di mana jika saudara dan saya sama seperti Daniel tahu bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir, detik-detik yang terakhir di mana kita berada di penghujung zaman, di penghujung di mana Tuhan akan segera mengakhiri pemanggilan bagi umat pilihan yang adalah mempelai wanita yang diambil dari bangsa-bangsa di luar Israel. Maka tiba waktunya Tuhan tidak akan memanggil lagi sebab jumlahnya sudah genap. Dan kita tahu bahwa kita berada di akhir zaman sekarang. Walaupun banyak orang mencoba mengejek bahwa Tuhan tidak pernah datang, Tuhan tidak datang-datang, padahal sudah ribuan tahun yang lalu seringkali kata-kata ini diucapkan dan mereka pun bisa membacanya di dalam Alkitab. Tapi sesuai dengan tanda-tanda zaman yang sudah saya sampaikan pada minggu-minggu yang sebelumnya, sebagai contoh, Israel sudah menjadi sebuah bangsa yang merdeka pada tahun 1948. Dan saudara bisa melihat juga kondisi ilmu pengetahuan, teknologi sudah semakin meningkat sekarang. Orang mudah untuk bepergian kemana-mana. Dan saudara bisa melihat kondisi keadaan orang-orang seperti di zamannya Nuh dan yang ada di zamannya Sodom sudah ada di sekeliling kita. Dan tanda-tanda yang lain pun juga sudah semakin terlihat dengan nyata. Maka hanya orang yang buta secara rohani, hanya mereka yang tidak bisa mengenali tanda-tanda zaman. Karena apa yang berlangsung pada dekade terakhir ini menunjukkan tanda-tanda yang semakin akurat dan semakin jelas sesuai dengan yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Maka kalau kita merindukan akan adanya sebuah pembebasan, pembebasan dari apa? Pembebasan dari tubuh yang fana ini untuk kita mengenakan tubuh yang tidak fana, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di pertemuan di udara. Sebab saudara dan saya tidak akan bisa bertemu dengan Dia dengan mengenakan tubuh yang lahir dari dosa ini, tubuh yang fana yang lahir dari keinginan nafsu laki-laki. Itu sebabnya saudara, jika kita tahu bahwa ini adalah waktunya yang terakhir dan yang sangat singkat, dan kita tahu di Alkitab ada Daniel, ada Simeon, ada Hana, ada orang-orang kudus yang lain yang menantikan pembebasan, maka jika hati kita benar-benar merindukan sebuah pembebasan yang nyata dari Tuhan kita, bukan hanya dibebaskan dari masalah atau dari sakit penyakit, tapi lebih daripada itu dibebaskan dari tubuh yang fana ini, supaya kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya menantikan pengubahan tubuh. Maka kita harus bersikap seperti Daniel dan mereka yang menantikan pembebasan itu, seperti Israel yang berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, dan Tuhan pun mendengarnya dari surga. Haleluya. Dan saya percaya jika kerinduan itu benar-benar terpahat di dalam hati saudara, maka Tuhan di surga akan mendengar seruan saudara. Amin.
Tuhan akan mendengar seruan doa dari orang-orang yang minta dan memohon keselamatan kepada Dia, yang berseru siang dan malam, dan Tuhan akan hadir ke dalam hati saudara secara pribadi di dalam rupa Roh Kudus-Nya, dan Roh itu akan mengubahkan seluruh akan kehidupan saudara. Roh itu akan mengubahkan dan memberikan kerinduan yang semakin dalam akan hal keselamatan dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan Roh itu sendiri yang akan terus memahat dan mengukir ke dalam hati saudara, sehingga saudara akan memiliki rasa haus dan lapar senantiasa untuk mengenal dan mencari kebenaran. Sebab kita tahu ini adalah akhir zaman. Inilah zaman yang terakhir, akhir dari semuanya, akhir dari perpolitikan, akhir dari pemerintahan, akhir dari sejarah umat manusia dan peradaban manusia yang pernah ada di muka bumi. Inilah akhir dari semuanya, saudara. Jadi kalau inilah akhir dari semuanya, maka inilah waktunya yang terakhir di mana sejarah umat manusia di zaman ini, di abad ke-21 ini, tidak akan pernah dicatat lagi dan tidak akan ada orang yang akan membacanya lagi. Saudara paham itu? Saudara tahu itu? Kalau saudara menyadari akan hal itu, maka saya percaya Roh Kudus mulai menjamah hati saudara. Dan saya percaya saudara akan mulai mencari Dia dengan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih daripada yang sebelumnya yang pernah saudara lakukan. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab kerinduan hati saudara. Dan saudara akan mendapatkan pembebasan itu. Sebab Tuhan hanya akan membebaskan mereka yang mau dan menantikan pembebasan tersebut. Haleluya. Dan Tuhan sudah berjanji, sekali lagi saya katakan, bahwa Dia akan membebaskan kita dari tubuh yang fana ini untuk masuk dan diubahkan memiliki tubuh yang tidak fana, tubuh yang sama dengan tubuh kita Tuhan Yesus Kristus setelah Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dengan tubuh yang seperti itu kita akan bertemu dengan Tuhan kita di udara, di angkasa, dan kita akan diluputkan dari murka Tuhan yang akan dilimpahkan, dicurahkan ke atas muka bumi ini seperti yang sudah Dia janjikan. Tapi sebelum Dia bisa mencurahkan murkanya itu, maka Tuhan akan mengambil umat pilihannya yang sudah Dia pilih, yang sudah Dia panggil, yang sudah Dia tetapkan, yang sudah Dia tentukan, yang sudah Dia meteraikan di sepanjang zaman-zaman semenjak Pentakosta yang pertama sampai dengan zaman kita di akhir zaman ini. Jadi saudara, pastikan Anda adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Karena jikalau tidak demikian, maka bom-bom yang sekarang sedang dipersiapkan oleh negara-negara itu akan menjadi makanan saudara. Haleluya. Saya bukan menakut-nakuti, tapi itulah yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Jadi kita hanya mau memperingatkan bagi siapa yang mau diperingatkan. Amin. Karena Yeskiel berkata, jika orang berdosa diperingatkan, tapi dia mengacuhkan peringatan itu, maka darahnya tidak lagi tertanggung kepada orang yang memperingatkan, tetapi darahnya tertanggung atas dirinya sendiri. Haleluya. Malam ini kita akan melanjutkan sesi kita. Saya akan berbicara tentang pemulihan segala sesuatu dengan kedatangan Nabi Elia sebanyak 5 kali di muka bumi ini. Mari kita baca ayat firman-Nya, janji tentang pemulihan dan janji tentang akan tampilnya Nabi Elia di akhir zaman ini sebelum Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Karena kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, sebelum Kristus datang yang pertama di dalam tubuh manusia, maka ada seorang pendahulu kedatangan Dia, yaitu yang bernama Yohanes Pembaptis. Maka hal yang sama, sebelum Kristus datang untuk yang kedua kali di zaman akhir ini, maka harus tampil dahulu sebuah pelayanan sama seperti Yohanes Pembaptis yang akan mendahului kedatangan Kristus yang kedua, yang akan memanggil dan yang akan mengambil mempelai wanitanya di akhir zaman ini untuk dibaptis, menerima baptisan Roh Kudus untuk dimasukkan ke dalam tubuh Kristus dan untuk disatukan dengan firman-Nya. Dan Tuhan hanya akan mengambil orang-orang yang hidupnya sudah sepadan dan cocok dengan
Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Sebab Kristus adalah firman itu sendiri. Haleluya. Baik, kita akan tundukkan kepala kita dan hati kita untuk memohonkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Nya yang sudah menuliskan akan firman Tuhan ini. Bapa di surga, Tuhan, kami menyerahkan akan segenap keberadaan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan Yesus dan layakkan bibir lidah ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus Tuhan Yesus. Dan boleh Kau pakai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga menolong dan mengurapi para pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya mereka mau membuka hati dan telinga rohani mereka Tuhan, sehingga Engkau akan memberikan pengertian kepada mereka, sehingga mereka akan mengenal bahwa ada seorang Allah yang benar, dan bahwa hanya ada satu kebenaran, dan bahwa hanya ada satu penafsiran yang benar. Dan di zaman inilah Engkau hendak menyatakan penafsiran firman yang benar, dan penafsiran itu hanya akan diberikan kepada mempelai wanita-Mu, yaitu adalah domba-domba-Mu, orang-orang pilihan-Mu Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan hamba mohonkan dan berdoa, kiranya malam ini Tuhan, ada domba-Mu yang mendengar sejauh jangkauan wilayah siaran radio Anugerah Punapasogi Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Seberapa banyak yang akan Kau panggil melalui pelayanan di radio ini Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Dan hamba-Nya berusaha untuk memberitakan pesan di akhir zaman ini Tuhan, yang sudah dikumandangkan oleh Nabi-Mu, Nabi Elia di akhir zaman ini. Maka biarlah pesan itu sendiri yang akan memanggil benih-benih-Mu yang terakhir Tuhan, di wilayah Sumatera Utara ini Tuhan Yesus. Kami serahkan pelayanan malam ini Tuhan ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan dan berdoa. Haleluya. Bagi saudara yang sedang mendengarkan radio saat ini, yang sedang memegang pensil atau pena dan ada kertas dan Alkitab saudara, mari kita buka Alkitab kita yang akan kita ambil dari Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kita akan buka di kitab Yoel 2 ayat yang ke-25. Yoel 2:25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan berbicara lewat nabinya Yoel bahwa Tuhan menjanjikan untuk mengadakan pemulihan. Kita baca ayat yang lain, diambil dari Maleaki pasal yang keempat, Maleaki 4 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di dalam Maleaki 4 ini, Roh Kudus melalui Nabi Maleaki sudah menubuatkan bahwa Nabi Elia akan tampil sebelum hari Tuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan. Dan kita sedang menantikan hari kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Dan sesuai dengan ayat yang ke-6, ia akan memulihkan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak. Amin. Kita akan jelaskan nanti. Kita akan buka ayat yang lain di Perjanjian Baru, di Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Penulis daripada kitab Kisah Para Rasul pun sudah menubuatkan di sini bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan mengadakan pemulihan segala sesuatu. Dan sesuai dengan Maleaki 4 tadi yang kita baca, maka Nabi Elia akan tampil sebelum Kristus datang yang kedua. Dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Elia, sesuai dengan Maleaki 4 ayat yang ke-6, ia akan mengembalikan atau memulihkan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Dan satu ayat lagi kita akan baca di Matius 17. Matius 17
ayatnya yang ke-10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, ayat 11, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Apakah saudara masih ingat dengan Kisah Rasul 3 ayat 21 tadi? Kristus harus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan kepada para pendengar, siapa yang akan dipakai Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu? Maka kita belum kehilangan makna akan bahasa, maka saya percaya tidak perlu menafsirkan, saudara akan langsung tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memberikan janji kepada kita, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Kemudian di ayat yang ke-12, Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang." Di sini saudara jangan bingung. Di ayat yang ke-11 dikatakan Elia akan datang. Di ayat yang ke-12 dikatakan oleh Tuhan Yesus juga, Elia sudah datang. Siapakah Elia yang dimaksud yang sudah datang? Ayat 13. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Dan di Lukas 1 ayat yang ke-17, Alkitab berkata bahwa Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia. Maka dengan demikian kita memahami bahwa Yohanes Pembaptis adalah juga pelayanan Nabi Elia sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Tapi sesuai dengan Yoel 2 dan Maleakhi 4 dan Kisah Rasul 3 dan apa yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus di Matius 17 ayat 11 ini, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Amin. Maka Elia yang dimaksud di sini ayat 11 adalah Elia yang akan tampil di akhir zaman dan akan melakukan sebuah pelayanan, dan pelayanan itu adalah memulihkan segala sesuatu. Tetapi Elia yang datang sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, pelayanan dia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sudah paham sekarang? Oke, saya akan lanjutkan. Dan sebagaimana khotbah-khotbah yang sudah disampaikan pada minggu-minggu yang sebelumnya, bahwa kedatangan Kristus yang pertama tidak sekejap mata, tetapi sebuah proses waktu yang cukup lama. Dia lahir di Bethlehem, tapi dia baru tampil untuk berkhotbah dan mengajar pada usia 30 tahun, dan dia melakukan pelayanan selama 3,5 tahun sampai dengan kematian dia di atas kayu salib. Jadi, jika kedatangan Kristus yang pertama tidak sekejap mata, maka kedatangan Kristus yang kedua pun juga bukan sekejap mata, tetapi adalah sebuah proses. Dan proses kedatangan Tuhan yang kedua adalah sebagaimana yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dengan versi Alkitab bahasa Inggris King James. Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata. Amin. Itu adalah janji Tuhan, dan kita perlu mengetahui bagaimana caranya Kristus datang yang kedua kalinya. Dia datang dengan 3 tahapan: seruan, suara penghulu malaikat, dan yang ketiga adalah sangkakala Allah. Maka kita mendapati di sini bahwa kedatangan Nabi Elia di akhir zaman
sebelum Kristus datang yang kedua kali, maka Nabi Elia di akhir zaman ini sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang kedua akan menggenapkan tahapan yang pertama tersebut. Amin. Sebab kenapa? Sebagaimana pelajaran yang sudah kita lalui pada minggu-minggu sebelumnya, di akhir zaman Tuhan menjanjikan untuk membukakan akan kitab yang sudah dilihat oleh Nabi Daniel di Daniel 12, dan Tuhan suruhkan kepada Daniel supaya kitab itu dimeteraikan, dan kitab yang sama ratusan tahun kemudian dilihat oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, dan dia melihat kitab yang sama itu juga dimeteraikan. Amin. Dengan 7 meterai. Dan kalau kita membaca di Wahyu pasal yang kelima, maka ada anak domba yang mengambil meterai atau mengambil kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai itu. Dan di kitab Daniel 12 sudah diajarkan, dikatakan oleh Mikael kepada Daniel, kitab itu tidak akan dibuka sebelum tiba akhir zaman. Dan di kitab Daniel juga kita tidak dibuat bingung untuk mengetahui kapan akhir zaman tiba, sebab Mikael di situ memberitahukan jika waktunya tiba, kamu melihat bahwa teknologi manusia, pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah, dan kita tahu itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Teknologi manusia berkembang dengan sangat pesat. Amin. Sehingga orang pun, sebagaimana yang dituliskan di Daniel 12 ayat 4, orang mudah untuk bepergian. Dan inilah zamannya, ketika orang mudah untuk bepergian ke mana-mana, karena pesawat terbang akan bisa membawa saudara mengelilingi dunia ini dengan sangat mudahnya. Amin. Hal yang sangat tidak mungkin bisa dilakukan di zaman-zaman yang sebelumnya, ketika teknologi pesawat terbang belum secanggih sekarang, dan teknologi komunikasi belum secanggih sekarang. Maka kita bisa melihat bahwa ini adalah akhir zaman. Tanda yang lain adalah Israel sudah menjadi sebuah bangsa, dan bendera bintang Daud itu berkibar untuk pertama kalinya semenjak 2500 tahun lamanya tidak lagi berkibar di tanah Palestina atau tanah perjanjian. Maka dengan demikian kita bisa melihat kita hidup di akhir zaman. Maka apa hubungannya dengan kedatangan Nabi Elia di akhir zaman ini? Seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan memulihkan. Bagaimana cara dia memulihkan? Adalah dengan Tuhan menyingkapkan isi kitab yang dimeteraikan oleh 7 meterai itu, yang dilihat oleh Daniel dan dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Maka kitab tersebut dibuka, dan kita bisa melihat di Wahyu 10, kitab tersebut dibuka, meterai-meterainya dilepaskan. Amin. Dan kemudian kita melihat di situ di Wahyu 10 ayat yang ke-7, maka disebutkan di sana, pada hari-hari ketika malaikat yang ke-7 mulai memperdengarkan suaranya, maka genaplah misteri atau rahasia Allah. Amin. Maka dengan demikian kita melihat bahwa cara Tuhan untuk menyingkapkan rahasia yang terkandung di dalam kitab yang dimeteraikan dengan ke-7 meterai itu adalah dengan cara Tuhan memakai akan malaikat yang ke-7 itu untuk menyingkapkan rahasia yang terkandung di dalam kitab yang termeterai tersebut, yang masih tertutup di zamannya Daniel, dan yang juga masih tertutup ketika Yohanes melihat di Wahyu 5, tetapi kitab yang termeterai itu dibuka di Wahyu 10. Dan tampillah di situ Kristus dan malaikat yang ke-7. Dan kita tahu kita hidup di zaman yang terakhir. Angka 7 adalah angka terakhir, angka selesai menurut bahasa Ibrani. Maka kita tahu bahwa kita hidup di zaman gereja Laodikia,
yaitu zaman gereja yang ketujuh, maka Nabi Elia bukan lain adalah juga malaikat yang ketujuh. Sebab Nabi Elia akan tampil sebelum Kristus datang yang kedua, dan pesan yang akan disampaikan oleh Nabi Elia ini akan menjadi pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Dan dengan dibukanya firman yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya di akhir zaman ini, yaitu dengan dibukanya ketujuh meterai dengan kitab itu, maka sesuai dengan Amos 3 ayat yang ketujuh, Tuhan tidak bisa menentang firman-Nya, Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri, sebab dikatakan di Amos 3 ayat yang ketujuh, bahwa dikatakan di situ, Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu menyatakan atau memberikan rahasianya kepada para nabi. Amos 3 ayat 7, saya ulangi. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri melalui Nabi Amos, dan itulah menjadi sebuah aturan dan hukum yang bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menentangnya atau melanggarnya, di mana Amos berkata, Amos 3 ayat 7, Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan terlebih dahulu rahasianya atau misterinya kepada para nabi. Jadi kalau dijanjikan oleh Tuhan bahwa di akhir zaman, misteri yang terkandung, yang termuat di dalam kitab yang dimeteraikan oleh 7 meterai itu, yang dilihat oleh Daniel dan dilihat oleh Rasul Yohanes, harus dibuka di akhir zaman, maka cara Tuhan untuk membukakan adalah dengan Tuhan membuka kitab itu terlebih dahulu dan dinyatakan kepada nabinya, amen, sesuai dengan Amos 3 ayat 7, dan sesuai dengan nubuatan Alkitab yang sudah kita baca tadi, maka inilah zamannya ketika Nabi Elia akan tampil di muka bumi. Sebab dia akan menjadi pendahulu kedatangan Kristus yang kedua, maka melalui pelayanan Nabi Elia atau yang disebut juga dengan malaikat yang ketujuh, maka misteri atau rahasia Allah yang terkandung di dalam kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai itu harus dibuka. Haleluya. Dan jika itu adalah sebuah misteri atau sebuah rahasia yang datang dari Kristus yang adalah mempelai pria, dan dia membukakannya terlebih dahulu melalui nabinya, Nabi Elia di akhir zaman ini, maka sebuah rahasia atau misteri dari mempelai pria hanya akan dinyatakan kepada mempelai wanitanya. Amen. Itulah sebabnya saudara, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka saya mau katakan dengan tegas bahwa firman yang benar yang dinyatakan Tuhan di akhir zaman hanyalah firman yang datang dari mulut nabinya, yaitu Nabi Elia di akhir zaman. Dan bagi mereka yang mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Elia di akhir zaman ini, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana Brother Rito dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga memperdengarkan firman Tuhan? Termasuk saya juga sedang mengudara di sini dan berkhotbah. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan mereka semuanya? Maka saya mau katakan juga dengan sejujurnya dan tegas kepada saudara bahwa selama hamba Tuhan itu, termasuk saya, hanya menyuarakan, mengkhotbahkan pesan yang sama seperti yang sudah disampaikan Tuhan melalui nabinya Elia atau malaikat yang ketujuh di zaman yang terakhir ini, maka dia adalah hamba Tuhan yang benar. Amin. Dia adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan sendiri, sebab urapan itu datang dari firman yang disampaikan Tuhan lewat utusan Tuhan di akhir zaman, lewat nabinya yaitu Elia. Dan Nabi Elia, malaikat yang ketujuh,
Dan pesan yang dia sampaikan itu adalah menggenapkan tahapan yang pertama dari kedatangan Tuhan, yaitu adalah tahapan seruan. Ingat, ada 3 tahapan: seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dan suara yang disampaikan oleh Nabi Elia di akhir zaman ini bukan lain adalah pesan pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Maka dengan demikian pesan pemulihan segala sesuatu adalah makanan rohani di zamannya. Makanan rohani untuk dimakan oleh mempelai wanitanya. Dan hanya mempelai wanitanya saja yang mau memakan manna atau makanan rohani di zaman ini yang disampaikan oleh Nabi Elia. Sebab di zaman ini juga, di akhir zaman inilah, genap apa yang dinubuatkan oleh Amos, yang dituliskan di Amos 8 ayat yang ke-11, di mana Amos bernubuat oleh dorongan Roh Kudus, bahwa akan tiba waktunya di mana akan terjadi kelaparan, kekeringan, bukan kelaparan untuk mencari mendapatkan roti, bukan kekeringan untuk mendapatkan air, tapi inilah zamannya ketika terjadi kelaparan secara rohani. Orang tidak akan bisa mendapatkan firman dan tidak akan bisa mendapatkan air firman yang menyejukkan dan menghilangkan dahaga di dalam hatinya. Amen. Sebab inilah zamannya ketika firman yang disampaikan di luar dari pemberitaan Nabi Elia adalah firman yang sudah lampau, atau firman yang sudah basi, atau firman yang sudah berulat. Sebab yang disampaikan adalah mana yang sudah kemarin. Tapi Tuhan di akhir zaman sudah memberikan mana yang hari ini, yang masih segar, yang masih fresh, yang tidak berulat, yang kalau dimakan oleh mempelai wanitanya akan mendatangkan kebaikan dan rasa kenyang. Haleluya. Amen. Dan untuk menggenapkan apa yang dikatakan di Matius 24 ayat yang ke-28. Matius 24 ayat 28 berkata, amen, di mana ada bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai adalah binatang yang baru saja dibunuh oleh pembunuhnya, yang dalam hal ini adalah seekor Raja Wali, bukan burung nasar. Burung nasar adalah pemakan bangkai yang sudah busuk. Burung nasar adalah pemakan bangkai atau binatang yang sudah sisa dari apa yang sudah dimakan oleh singa atau binatang-binatang yang lain. Tapi seekor Raja Wali adalah burung yang memangsa mangsanya sendiri. Maka ketika dia mendapatkan mangsanya, maka dia makan itu, dan itu masih berlumuran darah, darahnya segar, dagingnya pun masih segar. Itulah yang dimaksud dengan bangkai. Dan di mana ada bangkai, maka Raja Wali akan berkerumun. Bukan burung-burung nazar, tapi Raja Walinya Allah, umat pilihan Allah, mempelai wanitanya Allah, mereka yang sudah ditentukan, dipilih untuk hidup di akhir zaman oleh Tuhan. Mereka akan mengerumuni dan akan memakan firman, pesan yang keluar dari mulut Nabi Elia di akhir zaman. Pesan pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji bahwa Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi pemulihan segala sesuatu bukan dikerjakan oleh gereja-gereja, bukan dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan dikerjakan oleh siapapun, amin, tetapi sesuai dengan Alkitab tanpa penafsiran pribadi. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan pemulihan segala sesuatu dilakukan oleh Nabi Elia. Dan di Maleakhi 4, Nabi Elia dijanjikan akan datang sebelum Kristus datang yang kedua. Dan sesuai dengan Wahyu 10 ayat yang ke-7,
maka Nabi Elia di sini adalah malaikat yang ketujuh yang akan membuka misteri atau rahasia Allah yang terkandung di dalam kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu, haleluya. Dan kalau kitab itu, meterai-meterainya dilepas, amin, akan mendatangkan iman bagi mempelai wanitanya. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 18 ayat yang ke-8, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Maka inilah zamannya ketika Tuhan akan datang dan benar ia mendapati iman yang murni, yang asli, yang sudah dia berikan di gereja mula-mula itu memang ada di dalam diri orang-orang pilihannya, ada di dalam hati mempelai wanitanya, sebab mempelai wanitanya mau merendahkan hati, mau bersujud dan simpuh di bawah firman Tuhan, di hadapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia di akhir zaman ini. Haleluya. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ada iman di bumi di dalam hati mempelai wanita di akhir zaman ini. Kenapa Tuhan Yesus harus mempertanyakan hal tersebut di dalam perumpamaannya? Sebab sesudah dia memberikan iman tersebut, iman yang dari dirinya sendiri, iman yang dari imannya sendiri diberikan kepada orang-orang kudus, seperti yang dituliskan oleh Yudas 1 ayat yang ketiga. Yudas 1 ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa iman dari Yesus Kristus diberikan kepada orang-orang kudus. Maka Yudas juga berkata di ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul pasal yang ke-20, Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 11 bahwa serigala-serigala ganas, bahwa pekerja dan rasul-rasul iblis akan tampil dan akan membawakan sebuah ajaran yang palsu. Dan Rasul Petrus sudah melihat hal ini, di mana mereka mencoba untuk memutarbalikkan, menafsirkan sendiri perkataan-perkataan Paulus yang sukar dipahami, dan semua perkataan-perkataan yang lain yang terdapat di Alkitab ini. Dan Rasul Yohanes pun melihat bahwa antikris sudah tampil di zamannya, amen. Dan Yesus sendiri sudah berkata di Matius 7 bahwa nabi-nabi palsu dan serigala-serigala akan tampil dan akan mengenakan bulu domba. Maka inilah zamannya, amen, ketika Tuhan harus memulihkan apa yang sudah diselewengkan, apa yang sudah diserongkan oleh rasul-rasul, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar palsu itu, serigala-serigala ganas. Sehingga ketika mereka melencengkan dan mengganti iman dengan pengetahuan, mengganti firman dengan program dan kredo, amen, menggantikan Roh Kudus dengan liturgi, maka inilah zamannya ketika Tuhan akan memulihkan iman tersebut, memulihkan iman anak-anak Allah di akhir zaman untuk memiliki iman yang sama yang dimiliki oleh rasul-rasul dan orang-orang kudus di zaman gereja mula-mula. Bagaimana cara dia memulihkannya? Adalah dengan Tuhan memulihkan, mendatangkan sebuah pengajaran yang benar, amen, yaitu pengajaran yang datang dari kitab yang dimeteraikan, yang dibukakan di akhir zaman melalui pelayanan Nabi Elia. Maka pengajaran yang benar muncul dari situ, dan pengajaran yang benar ini akan didengar oleh mempelai wanitanya yang tersebar di seluruh muka bumi di akhir zaman, amen. Dan dengan mendengar pengajaran firman yang benar ini, maka mempelai wanita, anak-anak Allah, dipulihkan imannya kembali kepada pengajaran para rasul yang murni dan yang asli, yang mereka dapatkan langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang bukan mereka pelajari dari sekolah-sekolah Alkitab,
yang bukan mereka pelajari dari seminari-seminari, yang bukan mereka pelajari dari sekolah-sekolah teologi, karena para murid dan orang-orang kudus dan para rasul ini bukanlah orang-orang yang memiliki gelar-gelar yang hebat, yang di akhir zaman ini gelar-gelar tersebut pun bisa dibeli, bisa dijual, dan bisa didapatkan dengan mudah. Amen. Itu sebabnya banyak sekali mereka yang sombong di akhir zaman ini, arogan, sombong, merasa memiliki firman Tuhan, merasa mengenal Tuhan dengan benar, merasa mengetahui firman dengan benar, padahal tidak mengetahui sama sekali. Oh, pernyataan yang keras. Dan memang saya katakan dengan tegas, inilah zamannya ketika banyak muncul pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, tapi ini zamannya juga. Inilah yang ada juga di dalam sebuah nyanyian, inilah zamannya Elia. Inilah ketika Elia tampil di akhir zaman dan dipakai oleh Tuhan, dan dari mulutnya akan keluar sebuah pesan untuk memulihkan iman anak-anak Allah. Dari mulutnya akan keluar sebuah pengajaran yang benar, amen, untuk memulihkan mempelai wanita kembali kepada pengajaran para rasul yang murni dan yang kudus dan yang benar itu. Inilah zamannya ketika apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, kamu tidak perlu orang lain untuk mengajar, sebab pengurapan itu akan mengajar kamu sendiri. Amin. Inilah zamannya ketika Tuhan sedang mengurapi pelayanan Nabi Elia dan mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut nabinya. Amin. Maka dengan demikian, jika apa pesan yang disampaikan oleh nabinya itu sampai ke telinga rohani saudara dan saya mempelai wanita di akhir zaman ini, maka saudara dan saya tidak perlu diajar oleh orang lain sendiri, sebab pesan yang disampaikan oleh Nabi Elia akan mengajar saudara langsung. Haleluya. Amen. Pesan Nabi Elia bukan pesan dari gereja, bukan pesan dari Eporus, bukan pesan dari ketua sinode, bukan pesan dari siapapun, tapi pesan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab inilah zamannya ketika Kristus membuka kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu, dan rahasianya diberikan kepada hambanya, yaitu nabinya, sesuai dengan Amos 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan oleh Alkitabnya sudah bernubuat bahwa nabinya akan tampil yang disebut dengan Nabi Elia, atau yang di kitab Wahyu 10 disebut dengan malaikat yang ke-7. Sebab kita hidup di akhir zaman, kita hidup di zaman yang terakhir, kita hidup di zaman gereja yang ke-7, yang disebut di Wahyu pasal 3 sebagai zaman gereja Laodikia, yang tidak dingin, tidak panas, yang suam-suam kuku, dan Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya. Amen. Kenapa suam-suam kuku? Karena inilah zamannya ketika para pengkhotbah tidak lagi setia kepada firman Tuhan dan hanya memberikan firman ala kadarnya, suka-suka hatinya, mengkhotbahkan hanya dalam tempo 30-40 menit selesai, itu pun lebih banyak dengan pengalaman-pengalaman, bukannya firman yang murni. Inilah zamannya ketika jemaat pun sudah sukar untuk mendengarkan khotbah yang sangat panjang, dan kalau khotbah lebih dari 1 jam, mereka sudah gelisah, mereka sudah ngantuk, mereka sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Inilah zamannya ketika orang-orang yang mengaku dirinya Kristen ingin melayani Tuhan, rajin beribadah, datang ke gereja, tapi pada saat yang bersamaan ingin hidup seperti orang dunia. Amen. Dan tidak mengasihi firman-Nya, malas membaca firman-Nya, tidak mau merenungkan firman-Nya. Amen. Inilah zamannya ketika dandanan mereka sama dengan orang dunia, tapi mengaku anak Allah, mengaku dirinya Kristen, suam-suam kuku, dan Tuhan akan memuntahkannya dari mulutnya. Tapi puji Tuhan, inilah zamannya juga, di akhir zaman ini juga, di zaman gereja yang ke-7 ini juga, Tuhan tampilkan Nabi Elia, dan akan tampil mempelai wanita yang sejati, orang-orang pilihan yang sejati, tahu bagaimana cara dia berdandan, tahu bagaimana cara dia bersikap di hadapan Tuhan, tahu bagaimana dia mengasihi firman-Nya, tahu bagaimana dia menghidupi firman ini dengan baik, tahu bagaimana dia harus melayani firman-Nya. Amin. Saudara, saudara tinggal pilih mau masuk golongan yang mana. Golongan yang suam-suam kuku, golongan yang Kristen-Kristen duniawi, atau masuk kepada golongan Kristen-Kristen yang sejati.
Sebagai hamba Tuhan, saya hanya memberikan tawaran kepada saudara. Saya tidak akan memaksakan kepada siapapun, dimanapun Anda berada. Saya mengasihi saudara, itu sebabnya saya berkhotbah di sini untuk memperingatkan saudara, untuk menghibur saudara, untuk mengingatkan kepada saudara, mari kita kembali kepada firman yang sesungguhnya. Mari kita kembali kepada pengajaran yang diberikan Tuhan yang murni, yang dulu pernah disampaikan oleh rasul-rasulnya yang kudus. Dan inilah zamannya saudara, ketika Tuhan akan menyatakan dan hendak dan sudah menyatakan nabinya di akhir zaman, Nabi Elia, dan dari mulutnya akan keluar sebuah pengajaran yang benar, yang akan mengajar dan menuntun domba-dombanya untuk mendapatkan makanan rumput hijau yang segar, bukan makanan yang sudah basi, bukan diberi makan dengan lalang, amen, tapi diberi makan dengan rumput yang hijau yang segar, yang ada di pinggir sungai yang mengalir. Dan Yesus Kristus adalah sungai air kehidupan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah hatiku merindukan firman-Nya selalu. Saya berharap para pendengar memiliki hati yang demikian. Haleluya. Jika Anda merindukan sebuah pembebasan dari dosa, merindukan sebuah pembebasan dari tubuh yang fana ini, merindukan pembebasan dari belenggu akan tekanan si iblis, inilah zamannya saudara. Datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya. Pesan pemulihan segala sesuatu yang keluar dari mulut Nabi Elia akan mampu untuk memulihkan seluruh kondisi hati dan pikiran, bahkan sakit penyakit Anda, bahkan hati saudara yang bengkok akan dikembalikan, diluruskan, dipulihkan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Dan akan tiba waktunya ketika sangkakala Allah yang terakhir berbunyi, maka mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan kita yang masih hidup yang tinggal akan diubahkan dalam sekejap mata, dan kita akan bertemu dengan kita Yesus Kristus di pertemuan di udara. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kawin, malam mana domba Allah, di mana kita akan duduk satu meja dengan Dia. Haleluya. Siapa mereka? Mereka yang sudah saat ini mengenakan jubah putih, jubah kebenaran, baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Haleluya. Mereka yang mau merendahkan hati, mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabinya di zaman ini, maka firman itu akan memulihkan seluruh kehidupan Anda. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, tubuh jasmani saudara bisa sakit, tapi kalau tubuh rohani jiwa Anda sehat, Anda masih bisa masuk ke surga. Tapi kalau tubuh jasmani Anda sehat, tapi tubuh rohani jiwa Anda sakit, tidak ada harapan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya saudara, pastikan kita mau dipulihkan seluruh kehidupan kita melalui pesan, tahapan yang pertama dari kedatangan Tuhan, pesan, seruan yang disampaikan oleh Nabi Elia di akhir zaman. Dan saya mau jelaskan lagi, sesuai dengan Maleakhi pasal yang keempat, di ayat yang ke-6, dijelaskan di sana, ada dua nubuatan yang mengatakan di situ bahwa nubuatan yang pertama berbunyi, hati bapa-bapa kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapa-bapanya. Maka nubuatan bagian yang pertama itu, hati bapa-bapa kembali ke anak-anak, itu digenapkan oleh pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Lukas 1 ayat 17 dikatakan tepat di sana, Yohanes berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia, dan ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak. Siapakah bapa-bapa Israel? Mereka adalah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan para nabi, yang mana Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa Mesias akan tampil, bahwa penebus akan tampil. Dan siapakah anak-anak yang dimaksud? Mereka adalah anak-anak Israel yang hidup di zaman ketika Kristus akan datang yang kedua kali, dan mereka harus mendengar akan pesan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Amin. Mereka harus mendengarkan suara Nabi Elia itu, maka hati mereka akan dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Sebab sesuai dengan Maleakhi 3 ayat yang pertama, dan sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3, Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi 3 ayat 1, dikatakan di situ bahwa
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, dan bahwa Tuhan akan mengutus utusannya untuk mendahului dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan Yesaya 40 dan Maleakhi 3 ayat 1 digenapkan oleh pelayanan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Walaupun Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia, tapi dia tidak mengerjakan pekerjaan pemulihan segala sesuatu. Sebab pemulihan segala sesuatu hanya akan dikerjakan di akhir zaman, ketika gereja Tuhan yang lahir di Pentakosta yang pertama sudah menyeleweng jauh oleh karena masuknya serigala-serigala ganas dengan ajaran palsu. Maka Tuhan sudah berkata di Yoel 2, maka aku akan memulihkan, dan di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua, maka akan tampil Nabi Elia akhir zaman untuk memulihkan apa yang sudah hilang, yang dulunya sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di gereja mula-mula. Amin. Dan tugas itu akan dipercayakan kepada Nabi Elia. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi, Nabi Elia di akhir zaman menggenapkan nubuatan bagian yang kedua yang dituliskan di Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Nubuatan yang pertama adalah bapak-bapak kembali kepada anak-anak, genap di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka nubuatan yang kedua adalah hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, maka itu genap di dalam pelayanan Nabi Elia di akhir zaman. Siapakah yang dimaksud dengan bapak-bapak? Bukan lain adalah bapak-bapak rohani kita, yaitulah bapak-bapak Pentakosta yang pertama, di mana Roh Kudus tercurah ke atas mereka, dan Tuhan sendiri memberikan imannya kepada mereka, dan mereka memberitakan iman Kristus itu kepada orang-orang lain, dan barang siapa yang percaya mereka selamat. Maka setelah terjadi penyelewengan yang sedemikian hebat selama hampir 2000 tahun lamanya, maka tampillah sekarang di akhir zaman anak-anak Allah yang siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Maka sebelum mereka bisa bertemu dengan Kristus, maka mereka hatinya, imannya yang sudah menyeleweng ini harus dipulihkan kembali kepada bapak-bapak Pentakosta, kembali kepada pengajaran para rasul di gereja mula-mula. Jadi Nabi Elia di akhir zaman sebelum Kristus datang yang kedua akan melakukan sebuah pekerjaan yang sangat besar, yaitu memulihkan segala sesuatu, memulihkan hati anak-anak Allah di akhir zaman kembali kepada bapak-bapak Pentakosta yang pertama, supaya memiliki iman yang sama, kehidupan yang sama, kuasa yang sama, pengajaran yang sama, doktrin firman yang sama. Maka dengan demikian hidup anak-anak Allah di akhir zaman akan dipulihkan, diubahkan. Amin. Sebab arti pemulihan artinya adalah dikembalikan kepada posisinya yang semula. Amin. Dikembalikan kepada tempatnya yang mula-mula. Dan tempatnya anak-anak Allah yang mula-mula adalah di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh rasul-rasulnya yang kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Yohanes 17 bahwa aku berdoa untuk murid-muridku, tapi juga aku berdoa untuk mereka yang mau percaya kepada pemberitaan murid-muridku. Maka dengan demikian mereka akan menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu adanya. Amin. Jadi posisi kita adalah di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Dan di Efesus pasal yang kedua ayat 19 dan 20 dikatakan di sana bahwa kita bukan warga negara asing, tapi kitalah warga negara kerajaan Allah yang dibangun di atas pondasi atau dasar pengajaran para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Kenapa kita harus dikembalikan ke dalam posisi kita yang semula? Dan posisi itu adalah pengajaran para rasul sesuai dengan ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi. Matius 7, Kisah Rasul 20 ayat 30, Yudas 1 ayat 3 dan 4,
1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. 2 Petrus pasal 3. Maka dari ayat-ayat itu kita mengetahui bahwa serigala-serigala ganas, berbulu domba, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, mereka yang menyamar sebagai malaikat terang, mereka tampil dan mendatangkan, membawakan sebuah ajaran yang palsu, di mana mereka memakai Alkitab yang sama seperti yang kita pegang, tetapi yang menafsirkan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Maka hasil penafsiran mereka menghasilkan organisasi, denominasi buatan manusia. Itulah sebabnya di akhir zaman Tuhan mau kembalikan kita supaya kita kembali ke firman Tuhan. Bukan untuk diorganisasikan lagi, bukan untuk didenominasikan lagi dan dipimpin oleh seorang manusia, di mana kita akan dikembalikan kepada sistem yang lama. Bukan demikian, saudara. Kita bukan kembali ke sistem yang lama, tapi kita akan dikembalikan kepada ajaran yang sudah disampaikan oleh Kristus melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang kudus. Dan itu hanya akan bisa dikerjakan kalau Nabi Elia tampil di muka bumi. Haleluya. Di akhir zaman, di zaman yang terakhir ini, sebelum Kristus datang yang kedua. Sebab di Maleakhi 4 sudah dinyatakan bahwa Elia akan datang menjelang atau sebelum hari Tuhan yang besar dan yang menakutkan itu. Paham, saudara? Jadi, Elia tampil sebanyak 5 kali. Elia yang pertama tampil adalah Elia dari Tisbe. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Elia yang kedua tampil yang bernama Elisa. 2 Raja-Raja. Saudara bisa baca di sana. Elisa tampil dengan 2 rangkap roh Elia. Elia yang ketiga bernama Yohanes Pembaptis. Menggenapkan Lukas 1 ayat yang ke-17. Yang tadi sudah saya jelaskan pelayanan dia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kalau saudara melihat, Elia yang pertama adalah manusia, Elia yang kedua adalah manusia, Elia yang ketiga adalah manusia. Yang pertama memiliki namanya sendiri, yang kedua memiliki namanya sendiri Elisa, yang ketiga memiliki namanya sendiri Yohanes Pembaptis. Jadi kalau Elia di akhir zaman akan tampil, manusiakah dia, atau gereja, atau rohkah dia? Jelas tidak bisa disangkali, saudara, sebab Kristus dan Allah tidak pernah berubah. Dia sama kemarin, hari dan selamanya. Maka Elia di akhir zaman, Elia yang keempat, pastilah seorang manusia. Tidak bisa makhluk yang lain. Amin. Dan dia adalah Elia di akhir zaman. Jadi yang dimaksudkan dengan pelayanan Elia sebanyak 5 kali adalah bukan rohnya Elia turun ke atas Elisa, bukan rohnya Elia turun ke atas Yohanes Pembaptis, tetapi roh Allah yang ada pada Elia, ada pada Elisa, ada pada Yohanes Pembaptis, dan ada pada hamba Tuhan Elia di akhir zaman ini. Amin, saudara? Paham, saudara? Kita tidak perlu menafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Cukup tempatkan ayat firman sesuai dengan tempatnya, maka saudara akan mendapatkan sebuah gambaran yang utuh dan yang benar. Haleluya. Maka Elia di akhir zaman ini pun dikuasai sepenuhnya oleh roh Kristus. Roh yang sama yang dulu pada Elia, yang dulu ada pada Elisa, yang dulu ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Maka setiap kali Elia datang, maka pelayanan Elisa, pelayanan Yohanes Pembaptis, dan pelayanan Elia di akhir zaman ini memiliki ciri-ciri yang sama. Amin. Itulah yang dimaksud dengan kedatangan Nabi Elia sebanyak 5 kali. Dan yang kelima, Elia akan datang bersama dengan Musa, dan itulah khusus pelayanan Musa dan Elia, 2 saksi Allah, menggenapkan Wahyu 11, mereka akan berkhotbah khusus untuk Israel. Pelayanan yang ini, Elia yang kelima, bukan untuk bangsa di luar Yahudi. Bangsa di luar Israel diberikan kesempatan, inilah zamannya. Inilah zamannya Elia sebelum Kristus datang yang kedua. Amin. Saudara paham? Atau mungkin saudara perlu menanyakan, maka saudara boleh bertanya,
Apa yang belum jelas? Karena ini bukan ajaran yang berasal dari diri saya sendiri. Ini adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh Alkitab dan para rasul dan para nabi. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menubuatkan akan tampil Nabi Elia. Dan saya mau katakan, jika Elia yang pertama adalah manusia, jika Elia yang kedua adalah manusia, bernama Elisa, jika yang Elia yang ketiga adalah manusia, bernama Yohanes Pembaptis, maka Elia yang keempat, Elia di akhir zaman ini, yang akan memulihkan segala sesuatu, pasti juga manusia. Dia pasti memiliki nama sebagai seorang manusia. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada saya secara pribadi, dan kepada mempelai wanitanya yang ada di seluruh dunia, maka Tuhan memperkenalkan akan oknum Nabi Elia di akhir zaman ini. Dia lahir di Amerika Serikat pada tahun 1909, dan dia bernama William Marion Branham. Dialah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan Nabi Elia di akhir zaman. Dialah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka meterai-meterai yang ada di Wahyu 5 dan dibuka di Wahyu 10. Dan saudara bisa menguji kebenaran dari kata-kata saya ini, karena semuanya terbuka dengan lebar dan transparan. Saudara bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Saudara bisa hubungi saya untuk mengetahui keberadaan hamba Tuhan ini. Haleluya. Karena hal ini sangat penting. Sebab saudara, jika seandainya Anda hidup di zaman Yohanes Pembaptis, dan itu adalah zamannya ketika utusan Tuhan untuk mendahului dan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias akan tampil, tapi Anda tidak mendengar dan tidak melihat akan Yohanes Pembaptis, maka Anda adalah orang yang paling malang. Anda tidak akan berjumpa dan tidak mendengar akan firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, dan tentunya Anda akan kehilangan kesempatan untuk menerima Mesias. Amin, saudara? Seandainya Anda hidup di zaman Tuhan Yesus dan sedang menantikan Mesias, tapi Anda tidak pernah mendengar suara Mesias, dan tidak pernah mengetahui siapa oknum Mesias di zaman itu yang adalah Yesus, maka penantian saudara pun akan menjadi sia-sia. Seandainya Anda hidup di zamannya Rasul Paulus, dan kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang ditetapkan sebagai rasul bagi bangsa di luar Israel, dan yang akan mempertunangkan mempelai wanitanya kepada Kristus, dan jika Anda tidak pernah mendengar suaranya, Anda tidak pernah tahu siapa oknum yang memperdengarkan pesan pertunangan itu, maka Anda adalah orang yang paling malang. Anda tidak akan pernah bertunangan dengan Kristus Yesus. Maka hal yang sama di akhir zaman, saudara. Jika Anda tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui siapa oknum Nabi Elia yang akan memulihkan segala sesuatu, yang akan mendandani mempelai wanitanya di akhir zaman untuk siap bagi kedatangan sang mempelai pria, maka penantian Anda akan kedatangan Kristus mempelai pria yang kedua akan menjadi sia-sia juga. Tapi puji Tuhan, malam ini melalui Radio Anugerah Bunda Pasogit, oleh kasih karunia Tuhan, maka saya, Brother Itok Rumbayan, sudah menyatakan kepada Anda bahwa Nabi Elia sudah tampil di akhir zaman. Dia bernama William Marion Branham, hamba Tuhan yang lahir di Amerika Serikat. Dan kalau saudara ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi saya. Dan pastikan Anda mau mengetahui, karena kalau tidak, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Anda. Cara saya menolong Anda hanya dengan cara saya berkhotbah di Radio Anugerah dan memberikan nomor HP kami supaya Anda bisa menghubungi. Pastikan Anda adalah mempelai wanita di akhir zaman. Saya akan berikan nomor HP-nya sebelum kita akan tutup pertemuan kita malam ini. Anda bisa catat di 0812-602-8993. Saya ulangi, 0812-602-8993. Atau saudara bisa menghubungi HP yang lain, 0817-497-8888.
4-2-3-9. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, hamba sudah selesai memberitakan akan keberadaan pelayanan Nabi Elia di akhir zaman ini Tuhan. Dan saya sudah memberitakan akan nama nabimu Tuhan, yaitu William Marion Branham. Dialah yang kau pakai untuk sebagai Nabi Elia di akhir zaman ini Tuhan. Maka biarlah pendengar dombamu mendengarkan suaramu Tuhan. Kami serahkan para pendengar dimanapun mereka berada ke dalam tangan pemeliharaanmu Tuhan. Sampai kami dipertemukan lagi di acara-acara sesi khotbah yang berikutnya di waktu-waktu yang mendatang. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Brother Itok Rumbayan, selamat malam. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.